Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Atap Bungo Tanjung, Desa Pulau Jelemu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dengan materi beriman kepada malaikat. Yuk saksikan bagaimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dulu. Ketua kelas pimpin doanya. Duduk, siap, gerak, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, Bapak akan menginstruksi terlebih dahulu mengecek kehadiran anak-anak. Andini Saputri, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Ahmad Piaga, Hadir Pak. David Dea, Hadir Pak. Muhammad Sanusi, Hadir Pak. Muhammad David, Hadir Pak. Marsa Putri Anwar, Hadir Pak. Natasha Juliana Putri, Hadir Pak. Nur Aliza, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. Nur Azila, Hadir Pak. Nadratul Aruna, Hadir Pak. Sophia, Hadir Pak. Suci Salvia, Hadir Pak. Rizky Akbar, Hadir Pak. Rizky Aji Mulia. Hadir Pak. Nampaknya hadir semua. Ya, jadi baiklah, kita lanjut untuk selanjutnya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Jadi untuk itu silakan Anda mimpin. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sang pasar. Riba
ini yang telah memimpin lagu kebangsaan. Jadi untuk selanjutnya agar kelas kita menjadi kondusif, kita membuat kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Jadi baiklah, untuk kesepakatan kelasnya menghadiri kelas tepat waktu. Yang pertama, yang kedua mendengarkan secara aktif. Ya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sebaya, mengamati guru dan teman sebaya. Selanjutnya, partisipasi dalam diskusi. Kemudian mengikuti instruksi. Sampai di sini anak-anak, ada yang mau ditambahkan? Sepakat? Nah, jadi kita sepakat kan soal tujuan kelas. Jadi untuk selanjutnya, adapun materi kita pada hari ini, ya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran adalah menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Terus yang kedua, menyebutkan nama-nama malaikat serta tugasnya. Selanjutnya, meneladani sikap malaikat. Jadi di sini malaikat. Ada yang tahu anak apa arti iman? Wajib. Iman artinya apa? Percaya. Percaya bahwa adanya malaikat. Jadi baiklah, sebelumnya Bapak mulai pelajaran yang telah terdahulu, masih ingat tentang apa anak-anak? Tentang rukun iman yang pertama, rukun iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan alam semesta, Kemudian anak-anak rukun iman ada berapa? 6. Coba, siapa yang tahu? Sebutkan. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, yang keenam beriman kepada qada dan takdir. Ya, oke, bagus, betul ya. Itu rukun iman. Ada berapa tadi anak rukun iman? 6. Ada 6, ya, ada 6. Sekarang kita belajar tentang iman kepada malaikat. Rukun iman yang berapa? Kedua. Itu iman kepada malaikat. Ya, kita beriman, mempercayai bahwa adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan malaikat. Malaikat diciptakan dari apa, anak-anak? Cahaya. Atau cahaya. Jadi itu ya. Jadi malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat itu ada berapa semuanya anak yang wajib kita ketahui? 10. Ya, ada 10 malaikat. Ya. Jadi malaikat itu mempunyai ciri-ciri ya, tidak sama dengan manusia. Bentuk malaikat seperti apa anak? Malaikat itu tidak berbentuk. Ya, malaikat itu adalah makhluk apa? Makhluk gaib. Ya, makhluk gaib. Artinya apa? Makhluk gaib itu makhluk yang tidak nampak, tidak bisa. Lihat, terus tidak dilihat oleh mata kepala kita. Ya, kita tidak bisa melihat malaikat dengan mata kita ini. Itu dan dinamakan malaikat itu adalah makhluk gaib, ya, tidak nampak. Tetapi kita meyakini, bahwa malaikat telah ada, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Nah, manusia diciptakan dari apa, Nana? Dari tanah. Ya, dari tanah. Ya, oke, terima kasih, Syafiq. Ya, betul sekali, ya. Manusia diciptakan dari tanah. Syaitan diciptakan dari apa, Nana? Api. Ya, oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Kemudian, ya, nama dan tugas malaikat. Nah, ya. Selanjutnya nama dan tugas malaikat. Ya. Ingat tugas malaikat? Ya. Malaikat itu berjumlah berapa? 10. Nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil,
ya. Jadi ada 10 malaikat. Jadi ya 10 malaikat ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Malaikat ini adalah ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kehendak Allah, pelaksana daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malaikat ya. Jadi sebelumnya untuk memfokuskan kita speaking terlebih dulu untuk semangat. Semangat ya. Takbir. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. La ilaha illallah. Jadi ya, kemudian nama dan tugas malaikat tadi ya. Tugas malaikat pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas sebagai apa anak? Ada yang tahu? Nah, silakan ya Sofia. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Nah, oke, bagus. Terima kasih, betul sekali ya. Malaikat Jibril dia bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Ya. Yang kedua malaikat apa anak-anak? Nah, dan selanjutnya silakan. Silakan. Malaikat Mikail bertugas membagi dan mengatur rezeki dari Allah. Nah, betul. Ya, betul sekali. Malaikat Mikail bertugas ya membagi rezeki atau membagi rezeki ya kepada semua makhluk hidup. Ya, itu tugas daripada malaikat Mikail ya. Nah, jadi 10 malaikat ini dia mempunyai tugas masing-masing ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas itu dia laksanakan ya dengan tanggung jawab. Tidak sama seperti kita manusia. Kalau manusia diberi tugas, tanggung jawab tak? Hah? Ada yang? Ya, ada yang tidak. Nah, itulah manusia ya. Manusia itu imannya adalah turun naik. Ada kalanya imannya tinggi, ya sedang naik. Ada kalanya imannya turun. Nah, itulah manusia. Ya, manusia itu ya dia diberi tugas. Ya, ada yang tanggung jawab, ada yang tidak. Ada yang tetap menyelesaikan seperti contohnya, ya anak-anak diberi tugas, ya diberi tugas, ada yang bisa selesai tepat waktu, ada yang tidak. Tapi kalau malaikat ya diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah tidur, ya. Dia tidak pernah hilaf, ya, tidak sama dengan kita manusia. Nah, itu ya 10 malaikat itu tadi dia mempunyai tugas masing-masing, ya. Kemudian malaikat Israel bertugas sebagai apa? Dan anak. Nah, oke, Natasha, ya, silakan. Nah, oke, betul, ya. Tugas malaikat Israel, ya, Israel, ya, mencabutnya nyawa. Nah, ya, tugas malaikat Israel adalah mencabutnya nyawa. Nah, itu ya tugas malaikat. Ya, kapan manusia itu datang ajal, ya, itu tugas dari malaikat Israel. Ya, bertugas untuk mencabut nyawa. Nah, itu tugasnya. Ya, jadi paham anak-anak? Paham? Ada yang mau bertanya? Sudah, ya. Kemudian kita lanjut ya. Dalil ya. Di sini ada dalil iman tentang iman kepada malaikat ya. Jadi silakan anak-anak siapa yang bisa membaca. Ya. Ini dalil tentang iman kepada malaikat ya. Nah, itu ya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285 ya. Jadi siapa yang bisa membaca ya dalil beriman kepada malaikat? Silakan. Ya, Natasha, ya silakan maju ke depan untuk membacakan dalil ya iman kepada malaikat ya.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Oke, ya silakan duduk kembali ya. Jadi itu tadi dalil ya, dalil ya tentang beriman kepada malaikat Allah. Ya di sini artinya ya Rasul ya artinya Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW ya itu ya beriman kepada Al-Quran. Nah Al-Quran beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa anak-anak? Oke, solusi silakan ya. Iman Al-Quran itu adalah sebagai apa? Sebagai kitab suci itu sebagai batu petunjuk bagi umat manusia ya. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Namanya apa? Hudal linnas ya. Hudal linnas itu adalah petunjuk bagi manusia. Nah itu dijelaskan tadi ya. Kemudian yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang mukmin ya. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikat ya. Kemudian kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Mereka ya berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya ya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami baca taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Nah itu ya, jadi mengakui bahwa ya rasul-rasul yang telah dulu ya. Jadi rasul itu, nabi rasul berjumlah berapa anak? Ada yang tahu? Silakan ya, Muhammad Sunusi. Berapa jumlahnya? 25. Oke, betul. Ya, 25. Nabi dan rasul itu adalah berjumlah 25. Ya. Kemudian ya, contoh sikap beriman kepada malaikat. Nah, ya contoh beriman kepada malaikat ya. Ada yang tahu anak? Ya, contoh beriman kepada malaikat yang pertama adalah ya rajin beribadah dan beramal saleh. Ya, itu contoh sikap ya. Rajin beribadah dan beramal saleh. Kenapa? Kita ini diawasi oleh malaikat dan selalu diawasi oleh malaikat. Ya, di kiri kanan kita ini ada dua malaikat ya. Ada dua malaikat kita di kiri kanan kita nih ya. Ada namanya sebelah kanan malaikat apa? Nana? Oke, sebelah kiri? Atid. Nah, itu yang selalu ya mendampingi kita. Kemudian bersikap jujur ya. Karena yakin semua amal dicatat. Nah, itu tadi bersikap jujur. Artinya apa? Tidak bohong ya. Jadi anak-anak tidak bohong. Maka kita tidak boleh bohong ya. Semua itu akan dicatat. Nah, kalau kita berbuat buruk, umpamanya anak-anak sebagai contohnya ya. Siapa yang bisa memberi contohkan ya? Nanti akan dicatat oleh malaikat. Oke. Apa perbuatannya yang kita lakukan? Ya, Sophia, ya silakan. Bersedekah, ya, oke, betul, ya. Nah, bersedekah itu adalah berbuat baik, ya. Itu adalah malaikat yang di kanan kita nih, ya. Malaikat apa itu? Malaikat roket. Dia bekerja untuk mencatat amal perbuatan manusia, ya. Kemudian kalau kita berbuat buruk, contohnya seperti apa, anak-anak? Ya, siapa yang bisa? Oke, Muhammad Sunusi, silakan. Seperti maling. Seperti maling ya. Maling itu dicatat oleh malaikat Atid. Nah, oke, bagus ya. Jadi untuk kemudian selanjutnya ya. Jadi baik anak-anak, untuk selanjutnya di sini ya Bapak akan menjadikan video ya. Di sini adalah video tentang
iman kepada malaikat, silakan anak-anak amati ya tentang video ini. Nanti anak-anak ya mengamati semua video ya. Kita tonton video ya. Ya. Ya, silakan anak-anak ya mengamati daripada video tersebut. Ini kita pelajari ilmu iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini bahwa malaikat itu ada, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah, dan bertahmid atau memuji Allah. Mereka tidak makan dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat. Jadi anak-anak ya, itu tadi video tentang malaikat ya. Dari video tadi ya, mengamati video ya, terus sampai bisa memberikan apa menyimpulkannya. Untuk selanjutnya anak-anak, tadi setelah nonton video itu di tugas kelompok ya. Jadi kelompoknya kita bagi ya, kelompoknya. Ini adalah kelompok 1 ya. Ini adalah kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Setelah itu ya masing-masing kelompok Bapak beri tugas ya. Kelompok ini ya sesuai dengan video tadi ya, itu adalah pengertian iman ya pada malaikat. Paham kelompok 1? Paham, Pak. Nah, ya, kelompok 2 adalah nama dan tugas malaikat. Paham kelompok 2? Paham ya. Kelompok 3 adalah hikmah beriman kepada malaikat. Paham? Ya. Selanjutnya Bapak kasih LKPD ya, silakan dikerjakan. Ya, kerjakan tugasnya ya. Kelompok 1 tadi ya. Ya, langsung ditulis ya. Ya, kamu mana di ya, iman pada malaikat. Jadi ya, benar ya. Nama dan tugas mereka ada
tugas. Kelompok berapa yang mulai tampil? 2. Oke, kelompok 2. Ya, silakan ke depan untuk presentasi. Kelompok 2. Silakan untuk presentasi ya. Kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 mau membacakan hasil diskusi kami. Nama dan tugas malaikat adalah sebagai berikut. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki. Malaikat Israfil bertugas sebagai meniup sangkakala. Malaikat Israel bertugas sebagai mencabut nyawa. Malaikat Raqib bertugas sebagai mencatat amal baik. Malaikat Adil bertugas sebagai mencatat amal kejahatan. Malaikat Munkar bertugas sebagai penanya setiap manusia di alam kubur. Malaikat Nakir bertugas sebagai pemberi sanksi. Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga di neraka. Malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga dan pengawal surga. Demikian hasil kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Jadi itu tadi ya hasil daripada ya presentasi kelompok 2. Ya. Jadi untuk ini Bapak ucapkan terima kasih ya kepada kelompok 2 telah tampil ya. Tadi hasil diskusinya betul sekali. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk selanjutnya ya itu adalah ya tugas mandiri ya. Nah, jadi anak-anak ya kasih ya LKPD-nya ya untuk tugas mandiri ya. Oke ya. Jadi untuk tugas mandirinya ya, silakan anak kerjakan ya. Silakan dikerjakan tugas mandirinya. Silakan anak-anak ya kumpul tugasnya untuk evaluasi ya. Ya, silakan dikumpul. Oke ya. Jadi ya untuk tugas kelompoknya sudah ya. Artinya pada hari ini ya karena waktu lagi sebentar lagi ya, waktu kita sudah habis ya. Jadi sebelum kita mengakhiri ya, kita membaca alhamdulillah ya dengan ucapan alhamdulillah. Ya, jadi ya untuk pelajaran minggu depan itu masalah ghibah dan tabayun ya. Masalah ghibah dan tabayun. Ghibah itu adalah ya mencela ya, mengomongi orang lain ya, sifat yang tidak baik ya. Tabayun itu adalah ya penjelasan ya, mengkoreksi penjelasan ya apabila ada berita ya, mencari kebenaran ya. Itu namanya tabayun, mencari kebenaran ya apabila ada berita. Jadi ya baiklah untuk selanjutnya ya agar pelajaran kita pada hari ini ya dapat bermanfaat dan dapat ya mengaplikasikan dari pelajaran ini dan kita iman kepada mereka dalam
kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sebagai penutup, iman kepada malaikat memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iman kepada malaikat itu adalah memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan meyakini ya keberadaan malaikat kita lebih berhati-hati dan bertindak. Jadi itu ya sebagai penutupnya ya. Kemudian ya karena waktu sudah habis ya.